kita akan membahas tentang peluang, yaitu pembahasan pada bab 4 setelah kita membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasarnya? Yaitu pertama, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Jadi nanti yang menjadi kompetensi adalah peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk itu bisa saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Berarti nanti kita harus membahas beberapa kejadian yang disatukan untuk mencari peluangnya. Kemudian sebagai kompetensi keterampilan itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Yaitu tadi peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Lalu pengalaman belajar apa yang akan kita lakukan atau kita alami? Berarti nanti yang pertama, mengamati dan mengidentifikasikan peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Jadi mengamati dan mengidentifikasikan. Kemudian yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Jadi masalah kontekstual berarti nanti kita banyak menggunakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang kita kenal. Kemudian mengkomunikasikan proses dan hasil pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, kita mulai. Nah, teori kemungkinan atau probabilitas itu atau peluang itu adalah konsep matematika yang didasari oleh konsep kombinatorik, yaitu berarti konsep tentang kombinasi yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu tentang kaidah pencacahan. Teori kemungkinan atau probability atau peluang ini sangat berguna sebagai ilmu penunjang dalam bidang penelitian dan bidang statistika. Jadi, probability ini dianggap sebagai suatu teori yang sangat mendukung dalam penentuan atau keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari suatu penelitian dan bidang statistika. Nah, alat peraga yang sering dipakai atau yang akan kita pakai dalam memahami masalah peluang itu nanti kita pakai mata uang logam, dadu, dan kartu bridge. Nanti bisa saja kartu domino dan bisa juga misalnya kelereng warna-warni dalam kantong dan sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan ini ya, ketiganya ini. Nah, beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu yang pertama ruang sampel atau ruang contoh. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi dilambangkan dengan S. Jadi seluruh kejadian yang mungkin atau seluruh kemungkinan hasil. Nah, untuk menyusun ruang sampel, itu menentukan ruang sampel, itu bisa digunakan 3 cara. Yaitu dengan cara mendaftar, diagram pohon, dan membuat tabel. Kemudian, istilah lain yang perlu kita kenal adalah titik sampel atau titik contoh. Titik contoh atau titik sampel adalah unsur-unsur yang terdapat dalam ruang sampel. Berarti ini adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian kejadian atau event atau biasa orang sebut juga sebagai peristiwa. Jadi kejadian atau peristiwa adalah himpunan beberapa atau seluruh titik sampel. Berarti kejadian ini atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Karena
merupakan himpunan bagian, berarti seluruh himpunan dari kejadian itu adalah anggota dari ruang sampel. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk contoh. Nah, contohnya pertama kita ambil pada pelemparan sebuah uang logam. 1000-an. Kita ambil 1000-an sebanyak 1 kali. Hasil yang mungkin muncul tuh gambar. Gambarnya gambar angklung ya. Nah, kita lambangkan dengan G atau angka. Angkanya berarti angka 1000 itu. Kita lambangkan dengan A. Maka ruang sampelnya itu kita lambangkan tadi, notasikan dengan S. Berarti GA. Jadi suatu himpunan yang anggotanya GA. Nah, banyaknya titik sampel berarti banyak anggota dari S, yaitu 2, yaitu G dan A. Lalu titik sampelnya apa saja? Yaitu G dan A. Jadi ini adalah kejadian atau kemungkinan munculnya jika sebuah uang logam dilempar sekali atau ditos ya sekali. Kemudian contoh kedua, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6 sebanyak 1 kali. Maka ruang sampelnya kita beri lambang dengan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggotanya. Ini maksudnya banyaknya titik ya dalam setiap sisi sebuah dadu. Nah, ini merupakan himpunan. Nah, anggotanya ada 6. Berarti NS ada 6. Nah, titik sampelnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh pelemparan 2 buah mata uang logam 1000-an. Tapi ini 2 ya, 2 buah. Kalau tadi contoh 1 buah. Sebanyak 1 kali. Dilempar sekaligus berarti. Nah, untuk mencari ruang sampelnya kita pakai tadi 3 cara tadi. Nah, kita coba dulu dengan diagram pohon. Nah, diagram pohon itu dengan cara ini, yaitu uang logam yang pertama, uang logam yang kedua, kita susun seperti ini. Uang logam yang pertama kemungkinannya muncul G dulu, kemudian yang kedua muncul, kalau enggak G ya A. Demikian juga untuk uang logam pertama, yang pertama muncul A, uang logam kedua kemungkinan G atau A. Sehingga titik sampelnya itu adalah ini, GG, GA, AG, dan AA. Maka ruang sampelnya kita tulis sebagai S, GG, GA, AG, dan AA sebagai anggotanya. Jadi ini himpunan. Lalu titik sampelnya apa saja? Berarti anggota dari S. Banyaknya titik sampel berarti banyaknya anggota S, yaitu 4. Selanjutnya dengan cara mendaftar misalnya. Hasil yang mungkin terjadi itu kita bisa daftar. Yaitu misalnya ini uang logam pertama G. Uang logam kedua muncul G. Uang logam ketiga pertama G, kedua misalnya A. Uang logam pertama A, uang logam kedua G. Lalu uang logam pertama A, uang logam kedua bisa muncul A. Nah, ruang sampelnya kita tulis seperti ini lagi. Titik sampelnya adalah anggotanya, banyaknya titik sampel adalah 4. Nah, kita coba dengan cara tabel. Tabel bisa kita buat seperti ini. Berarti kita pisahkan uang logam 2, uang logam 1. Yang 1 anggotanya juga GA, jadi yang sisinya ada sisi gambar dan sisi angka. Lalu uang logam kedua juga sisi gambar dan sisi angka. Nah, kita pasangkan. 1 itu G, jadi G, G. G, A. A, G. A, A. Maka ruang sampelnya ini ya. Sama, yaitu GG, GA, AG, dan AA. Titik sampelnya berarti anggota dari S. Dan banyaknya titik sampel adalah NS. Nah, ini. Jadi, untuk melatih dan menguji pemahaman tentang ruang sampel, silahkan kerjakan soal LKS 1 pada halaman 72 sampai 73. Selamat mengerjakan.